Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ya kami juga sangat mengapresiasi untuk diberikan kesempatan pada forum pagi ini ya Bapak Ibu. Pak Dwi selaku pemandu, terima kasih. Sebetulnya kami dari Dinas Pariwisata, apa yang sudah saya simak tadi dari Pak Desta, itu sudah komplit, itu udah plus-plus sepertinya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sudah banyak disampaikan oleh Pak Desta. Nah, dan kebetulan juga Pak Desta di sini rekan kami, mitra kami dalam pengembangan pariwisata di DIY. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan masa pandemi ini memang sesuatu yang tidak kita duga dan tidak kita sangka, datang tidak diundang, dan pergi pun kita tahu akan kapan. Nah, memang betul bahwa berkaitan dengan pandemi ini sangat berimbas sekali sektor pariwisata, dikarenakan di DIY khususnya bisa dikatakan kalau tadi Pak Dista menyampaikan bahwa pariwisata ini, saya mohon maaf saya tidak share slide, saya sampai secara langsung ya. Memang pariwisata disampaikan oleh Mas Dista tadi bahwa semacam lokomotif, di mana lokomotif itu adalah lokomotif gerbong, ada gerbong ekonomi dan gerbong pariwisata. Nah, tentunya di situ pariwisata itu pun juga adalah kegiatan berdampingan. Tapi ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Pak Asisten, bahwa sebagaimana sebuah pesawat, pesawat itu ada dua baling-baling kanan dan dua baling-baling kiri. Baling-baling kanan kalau Jogja adalah pendidikan, kemudian baling-baling kiri adalah pariwisata. Artinya bahwa perekonomian di Jogja itu justru dikembangkan atau sangat tertumpu atau anchor-nya adalah pendidikan. Nah, pada saat dua baling-baling ini berputarnya tidak keras, tidak sesuai dengan speed yang memang standar, maka juga tidak akan terbang jauh dan terbang cepat. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Jadi baling-baling ini, pariwisata ini, baling-baling kanan dan baling-baling kiri ini sama-sama ini melemah, sehingga tidak bergerak dengan cepat untuk perekonomian. Nah, untuk perekonomian jadi sektor pariwisata, baling-baling punya tadi itu bahwa sangat dominan. Jadi anchor-nya di sini pariwisata khusus adalah di makan minum, sangat kontribusinya dan akomodasi. Nah, pada saat terjadi pandemi, kemudian masih di bulan Maret, kemudian di bulan Mei, seperti yang disampaikan Pak Desta tadi bahwa ada peranatan anyar Plesiran Jogja. Nah, itu adalah salah satu apa yang sudah kita lakukan. Kiat-kiat awal yang kita lakukan adalah bagaimana menyiap. Jika kita ingin menyikapi ini, kesehatan tetap harus diperhatikan, ini ekonomi tetap digerakkan, karena kalau tidak jalan maka semuanya lemah, semuanya akan mati. Nah, untuk itu dengan gerak sigap maka kita melakukan kolaborasi, melakukan koordinasi. Bisa saya sampaikan bahwa peranatan anyar Plesiran Jogja yang disampaikan oleh Desta adalah SOP protokol yang kita susun bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu sendiri ada pentahelik di situ. Kita dasar pada Pergub 48 tahun 2020, berdasarkan juga dari peran Menteri Kesehatan juga dari WNTO sebagai sektor dan juga masuk dari para industri. Nah, dan kita kolaborasi sehingga di dalam buku peranatan anyar Plesiran Jogja dapat protokol kesehatan seperti apa, di hotel seperti apa, bagaimana kalau kita melaksanakan kunjungan wisata kemudian oleh pengelola destinasi itu harus seperti apa. Jadi
harus bagaimana sampai MICE juga tertuang. Kalau menyelenggarakan event juga tertuang gitu. Nah, kemudian kita juga judulnya Peralatan Asiran Jogja. Karena kita melihat 1 bulan berjalan, selalu saja bahwa kalau masyarakat mendengar kata protokol kesehatan atau protokol kesehatan, sesuatu yang sudah tidak mungkin membaca karena sudah dengan kalimat itu pun semakin jauh. Makanya kemudian kita sikapi dengan kita ambil judul yang lokalnya masuk, yaitu menggunakan bahasa Jawa. Nah itu juga salah satu trik ya, bagaimana strategi kita untuk bisa mengajak masyarakat untuk akan membuka atau akan menaati. Nah, kemudian setelah itu, salah satu yang kita lakukan berikutnya adalah bagaimana untuk menyiapkan destinasi atau industri. Industri, jika akan melakukan uji coba terbatas, maka kemudian harus kita yakinkan kesiapannya. Kesiapannya dalam arti yaitu menerapkan ada 4M, tidak hanya 3M. Yaitu 1, cuci tangan dengan sabun, masker, kemudian social distancing, dan juga kita menekankan untuk tetap menjaga imunitas dari para pelaku industri. Dan kita semua. Nah, itu 4M itu. Jadi ada kalau kemarin kita bisa sampaikan 3 rukun COVID, sekarang udah 4 rukun COVID. Nah, kemudian pada saat kita melakukan penyiapan untuk melakukan uji coba, kita bergandengan tangan juga dengan mitra kerjasama kita, baik itu dengan para teman-teman industri pariwisata yang tergabung dalam GIPI, kemudian juga tergabung dengan Badan Otorita dan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, serta mitra kita seperti Bank Indonesia. Kita selalu melakukan pendampingan di destinasi atau industri yang akan melakukan uji coba terbatas. Nah, uji coba terbatas, pendampingan, pemberikan dukungan itu antara lain misalnya memberikan dukungan berupa tempat cuci tangan, kemudian fasilitas sanitizer, dan juga fasilitas kesehatan yang lain. Nah, itu kita prioritaskan di destinasi yang memang menurut kabupaten itu adalah sudah siap. Dalam arti siap memang bisa diyakinkan untuk bisa melakukan uji coba terbatas. Nah, berkaitan dengan mengapa kita menyebut kata uji coba terbatas, dikarenakan pada saat destinasi atau industri kita beri kesempatan untuk melakukan operasional dan dalam waktu pendampingan oleh Satgas COVID atau tim gugas COVID, jika ditemukan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka Satgas COVID atau gugas COVID berhak untuk menutup kembali industri tersebut. Nah, sebagai garansi bahwa itu sudah melakukan siap untuk dilakukan uji coba terbatas, pendampingan kita lakukan yang kolaborasi baik dengan pemerintah, juga dengan industri, juga dengan pemerintah aparat setempat, itu dengan memberikan semacam tadi yang saya bahkan oleh Pak Desta, yaitu dengan apa? List sebagai bukti verifikasi. Jika sudah mengikuti verifikasi dan sudah lulus atau sesuai dari list yang sudah disampaikan tadi, sudah teruji dan itu sudah siap, maka diberikan stamp atau label bahwa itu sudah diverifikasi. Nah, ini kita kembalikan ke kabupaten atau gugas COVID tingkat kabupaten. Nah, kemudian di samping itu melihat dari tren masyarakat sekarang, dari tren wisata, bahwa dengan adanya COVID ini maka tren wisata lebih cenderung tentunya akan touchless lah, tidak bersentuhan. Maka kemudian tadi disampaikan oleh Mas Yudhya juga berikutnya bagaimana kita bentuk digital ekosistem. Pembentukan digital ekosistem ini kami kerjasama dengan mendapat dukungan dari Bank Indonesia, yaitu tadi disampaikan oleh Mas Desta untuk menerbitkan
aplikasi Visiting Jogja. Nah, tujuan awal aplikasi Visiting Jogja adalah bagaimana untuk masyarakat pada saat berkunjung ke destinasi itu melakukan reservasi secara online, sehingga akan menekan adanya kerumunan, sehingga bisa menggaransi bahwa kapasitas di masing-masing destinasi bisa dikontrol, capacity-nya bisa dikendalikan. Nah, sehingga kalau misalnya Pak Ibu nanti coba dari aplikasi Jogja itu di download di store, kemudian nanti coba akan yang sudah masuk aplikasi Visiting dapat 96 destinasi yang sudah coba terbatas dalam arti bergabung di dalam aplikasi itu dari 39 destinasi wisata. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Desta bahwa dari aplikasi Visiting Jogja itu di satu sisi tujuannya adalah bagaimana untuk memperoleh keseragaman data. Karena selama ini yang kami hadapi bahwa data yang kita miliki, data kunjungan, data karakter wisatawan, kemudian data perolehan dari di dalam industri pariwisata atau destinasi dari kabupaten dan provinsi, kabupaten yang satu dengan yang lainnya selalu beda, dengan BPS juga beda-beda. Nah, dengan aplikasi Visiting ini satu kita mendigitalisasikan ya, mendigitalisasikan ekosistem. Di satu sisi bagaimana kita memperoleh data yang betul-betul real. Dan upaya kami dari pemerintah di dalam aplikasi Visiting Jogja itu di satu sisi bagaimana untuk mensupport masyarakat untuk melakukan reservasi secara online, kita lakukan beberapa upaya. Lain satu untuk mereka mendorong mereka melakukan satunya pengelola destinasi. Bagi pengelola destinasi kita bisa membaca dari selama ini destinasi yang sudah kunjungan tertinggi. Nah, bisa sampai kunjungan tertinggi adalah wisata alam. Kemudian di rentang umur berapa? Kemudian kunjungannya jumlahnya berapa? Seperti yang disampaikan Mas Desta tadi, real time saat ini berapa sih kunjungannya? Nah, kita bisa membaca, super admin bisa membuka. Nah, kita memberikan spot atau memberikan motivasi kepada pengelola, sebagai contoh yang sudah kami lakukan, sudah berjalan 6 bulan terakhir ini, yaitu memberikan semacam gimmick. Itu antara lain kuota besar 200.000 kepada pengelola destinasi yang memang sangat menerapkan bagaimana mendorong masyarakat menggunakan aplikasi Visiting Jogja untuk reservasi secara online. Itu kepada pengelola. Kepada masyarakat pengunjung pun, karena kami juga bisa melihat, oh ini terdapat reservasi di Breksi katakanlah, oleh nomor HP berapa, itu kemudian kita hubungi, ini namanya ini, kemudian kita cari, nah ini ya untung-untungan, rezeki. Nah itu kita berikan voucher, sebagai gimmicknya adalah voucher menginap di hotel. Dan ini pun kita lakukan, tidak semerta-merta kita itu membeli atau dengan anggaran pemerintah, tapi ini mendapat dukungan. Jadi kita kolaborasi dengan industri juga, bagaimana juga ikut terlibat dalam mengembangkan pariwisata, juga ikut care terhadap program-program pemerintah. Jadi kita mendapat dukungan, kemudian mungkin voucher menginap di hotel atau mungkin voucher masuk destinasi di Prambanan atau menyaksikan Ramayana dan sebagainya. Nah, ini beberapa upaya kami bagaimana untuk mendorong jadi masyarakat sehingga bisa sesuai dengan program kami, yaitu mendigitalisasikan ekosistem. Nah, kembali ke untuk program-program kami juga. Selain itu, kami juga melakukan bagaimana untuk melakukan publikasi
publikasi di sini, publikasi kepada masyarakat, tentunya kepada masyarakat pertama bagaimana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu dengan upaya di media sosial bagaimana harus mengingatkan untuk tetap menerapkan prokes, kemudian di beberapa destinasi juga kita mewajibkan untuk pengelola juga memberikan signage bagaimana harus tetap menerapkan prokes, kemudian area wajib masker dan sebagainya. Dan selain itu juga kita mewajibkan kepada pengelola, yang ini sudah kita sepakati bersama, bahwa dari 7 hari buka destinasi itu kita ambil 1 hari untuk bersih-bersih. Dan pada saat kita melakukan koordinasi dengan teman-teman pengelola, disepakati kita ambil hari Senin, itu adalah hari bersih-bersih yang mana destinasi wisata itu tutup. Nah, itu kita sepakati. Kemudian kemarin juga terjadi pada waktu libur panjang atau long weekend dikarenakan menyinggung hari Senin. Nah, itu ada surat pemberitahuan dari pihak kabupaten kepada kita bahwa terdapat pergeseran hari bersih-bersih. Nah, sepertinya ini sudah menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat dalam arti meskipun dari tingkat kabupaten ya, bahwa mereka pun juga sudah sangat memperhatikan untuk seperti tadi care terhadap kesehatan atau kebersihan. Nah, kemudian di samping itu juga kami juga selalu melakukan koordinasi dengan Satgas Covid atau tim dari gugas Covid dan juga mendengarkan aduan dari masyarakat. Dari melalui komunikasi itu kita kemudian langsung menindaklanjuti. Jadi apa yang menjadi aduan dari masyarakat, kemarin harus ini di hari Sabtu kita perluan bahwa di sepanjang jalan Solo di depan Siloam ke Lipo Plaza itu terdapat teman-teman rekan-rekan penggemar skuter dan mereka ternyata adalah peserta skuter festival yang tidak resmi, dalam arti mereka hanya ikut-ikut. Dan di situ memunculkan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak enak, tidak indah dipandang mata, dan ternyata mereka tidak menerapkan prokes. Seketika itu juga kami juga berkoordinasi dengan pihak Satgas Covid dan Pol PP, kemudian melakukan tindakan. Seketika itu juga bahwa dikeluarkan surat bahwa untuk diberhentikan kegiatan itu sampai selanjutnya. Karena itu masih berakhir di Minggu malam dan hari Sabtu malam pun kegiatan itu dihentikan. Nah, itu salah satunya. Di satu sisi juga kita melakukan semacam penghentian juga kegiatan. Kebetulan ada satu restoran atau kopi yang mana sudah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan kerumunan. Kemudian kita berikan peringatan 1, 2, nah ketiga, kemudian dengan Satgas Covid juga ditutup. Nah, ini juga sebetulnya ini juga sebagai branding. Bagaimana membranding bahwa Jogja itu komit dan tetap taat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini saya kira sebagai garansi bahwa pada saat terdapat kegiatan di Jogja, ini betul-betul menjadi prioritas. Bukan berarti bahwa justru dengan adanya himbauan atau aksi-aksi seperti ini menjadikan orang tidak akan menuju ke Jogja. Tetapi justru ke depannya saya yakin ini menjadi garansi untuk mereka bahwa Jogja ini siap. Nah, kemudian juga ini juga kita himbaukan kepada semua destinasi dan industri pariwisata. Jika memang menemukan tamu atau wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, maka Anda atau kalian berhak untuk meminta pergi atau keluar. Ini juga dilakukan oleh teman-teman hotel. Kita misalnya saya cerita, ada satu hotel bintang 4 yang mana ada tamu tidak menggunakan masker dan itu dia diberikan peringatan justru marah-marah.
Nah, pada saat marah-marah itu kemudian mereka justru pihak hotel tetap tidak menerima. Dari pihak hotel tetap minta untuk menggunakan masker. Akhirnya pihak tamu itu merasa tersinggung dan istilahnya naik pitam. Kemudian akhirnya apa? Dari pihak tamu itu merasa sudah membayar, sudah dikembalikan. Akhirnya tamu pun itu diminta untuk tidak stay di hotel. Nah, ini juga satu-satu branding juga bagi kami. Nah, itu beberapa yang kami lakukan. Nah, untuk saat ini kami juga sedang untuk yang di masa new normal ini kita sudah mendapat informasi bahwa memang untuk tanggap darurat masih sampai di tanggal 31 Desember ya. Nah, ini juga menjadi satu tugas kita masih tetap untuk melakukan waskat atau pendampingan melekat kepada industri pariwisata dan destinasi wisata. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga, di samping kami sudah melakukan verifikasi atau mungkin melakukan cek untuk kesiapan dari industri pariwisata dari Kementerian Pariwisata juga melakukan verifikasi untuk lebih menggaransi jika nanti untuk kedepannya wisatawan mancanegara sudah mulai siap dibuka, tentunya itu menjadi jaminan juga bagi wisatawan hotel-hotel atau industri atau rumah makan yang mana sudah siap untuk menerima dalam arti sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar internasional. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, berkaitan dengan desa wisata memang tadi disinggung oleh Mbak Desta bahwa pilot project yang adalah penting sari ya, itu memang awal kami melihat bahwa strategi kita adalah mengapa desa wisata belum kita sentuh untuk pembukaan atau untuk uji coba operasional terbatas, dikarenakan kita mempunyai pertimbangan bahwa desa wisata bahwa di situ akses masuknya itu ada di banyak pintu, sehingga ini kesulitan juga bagi kita untuk menggaranti untuk pengecekan wisatawan dilakukan uji coba terbatas atau pembukaan di pariwisata di wisata. Yang kedua juga dari pihak pengelola pun sepertinya masih sulit untuk melakukan mengakomodir atau mengkoordinasikan ke semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan desa wisata. Nah, itu kemudian tadi saya sangat sekali tadi bahwa setiap destinasi itu terdapat gugas COVID. Itu sangat bagus sekali. Dan semua mempunyai jawab sehingga terdapat sistem untuk jika terjadi sesuatu di satu wilayah, maka itu kemudian dinaikkan ke tugas COVID ke kabupaten, kemudian langsung ke provinsi. Nah, ini sistem itu akan mudah sekali berjalan sehingga mudah sekali untuk bisa ditangani. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi prinsip memang dari awal-awal masa pandemi. Jadi meskipun di masa pandemi memang kami di pariwisata ini sudah lebih bergerak awal, bisa dikatakan jemput bola, sehingga pada saat Pak Gubernur mengundang semua kepala UPD untuk segera menyiapkan SOP protokol kesehatan. Alhamdulillah pariwisata ini yang pertama kali sudah menyiapkan, sehingga pada waktu itu sebagai gambaran untuk diminta melakukan prestasi. Nah, hal ini terjadi dikarenakan kita juga selalu melakukan koordinasi kolaborasi dengan Pentahelix. Nah, salah satunya Mbak Desta ini itu termasuk yang sangat-sangat mensupport Dispar DIY dalam pemerintah ya dalam pengembangan pariwisata di DIY. Sementara itu Pak Dwi yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.